kita tiba di hari yang kelima, kita sampai di pekan doa yang kelima. Kita bersyukur karena mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan saat ini kita diberikan anugerah oleh Tuhan dan kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki saat-saat pribadi dan juga sekaligus saat-saat bersama dengan komunitas milik Allah untuk bersama menaikkan doa-doa kita. Dan hari ini kita juga akan kembali merespon panggilan Tuhan. Kita bersama-sama masuk dalam saat-saat doa kita bersama dengan komunitas kita. Dan mari kita mulai ibadah doa pagi kita pada saat ini dengan kita mengangkat satu pujian selamat pagi Bapa, dan kita pujikan sebanyak 2 kali sekaligus ini merespon, refleksikan bagaimana kita juga hendak menjumpai Allah dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari. Mari kita pujikan selamat pagi Bapa, dan kita pujikan 2 kali. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, kami menghayati panggilan kami sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan yang ingin menengadahkan hati kami, menaikkan setiap apa yang menjadi permohonan dan pergumulan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih untuk orang-orang yang hadir di sekitar kami, tempat kami berbagi, tempat kami membagi apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih untuk telinga dan hati yang telah bersedia di sekitar kami untuk menjadi rekan kami, menjadi penopang kami, menjadi teman, menjadi sahabat dalam perjalanan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga akan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Berbicaralah Bapa, karena kami anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bisa mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bacaan yang akan melandasi hari kita di hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 1 Ulangan pasal 1 bersama akan kita membaca di ayat ke-34 sampai ayat 40. Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai ayat 40. Saya akan membaca untuk kita semua. Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar hukum itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah menjanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyang, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anaknya akan memberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang memiliki. Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut, bergerak. Demikianlah yang tertulis untuk setiap kita untuk pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bacaan kita pada pagi ini berisikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa. Pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa tentang kemurkaan Allah yang mana ia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, yang mana merupakan tanah yang Allah janjikan sendiri untuk diberikan kepada umat Israel, kecuali Kaleb dan Yosua. Karena kita tahu dinamika perjalanan dari umat Israel ketika mereka keluar sampai kepada akhirnya mereka dimurkai oleh Allah karena ketidaksetiaan mereka, karena kehidupan iman yang tidak konstan tapi fluktuatif. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kondisi umat Israel itu menggambarkan juga kepada kehidupan keimanan kita dalam mengikuti Kristus. Dalam dinamika kehidupan kita ketika memiliki hubungan, ketika memiliki relasi dengan Allah, mari kita melihat apakah kita mencari Allah dalam setiap waktu, dan kita memusatkan Allah, memusatkan Tuhan sebagai sosok yang senantiasa sentral, yang senantiasa kita cari dalam segala kondisi. Ataukah kita seperti umat Israel yang memiliki kecenderungan untuk berdoa atau bergaul dengan Allah hanya ketika mereka memerlukan sesuatu, hanya ketika keadaan mendesak, hanya ketika mereka memerlukan pertolongan, lalu mereka baru bertemu, berjumpa, mencari Allah. Apakah selama ini kehidupan keimanan kita, apakah selama ini kehidupan relasi kita dengan Allah juga dalam kondisi yang demikian? Ketika kondisi baik-baik saja, kita hanya mengatakan haleluya, puji Tuhan. Kita tidak bergaul karib, istilahnya begitu, dengan Allah. Kita tidak bergumul bersama dengan Allah, merasa bersuka cita sendiri. Lalu kemudian ketika badai itu datang, ketika pergumulan
Mengapa kita mencari Allah? Inilah yang akan menjadi pengantar kita pada pagi hari ini. Mengapa kita berdoa? Dan mengapa kita mau berdoa bersama dengan sesama kita? Jadinya jawaban itu timbul dalam hati kita masing-masing. Mengapa saya berdoa? Mengapa saya mencari Allah? Dan mengapa saya menghidupi doa-doa saya juga bersama dengan komunitas milik Allah, bersama-sama dengan orang-orang di sekitar saya, di kanan dan di kiri saya, depan belakang saya. Apa yang saya cari? Mengapa saya berdoa? Amin. Kiranya refleksi ini mengantarkan kita kepada kehidupan iman bersama dengan Allah yang jauh lebih kokoh, yang jauh lebih setia. Mari kita menjadi anak Tuhan yang demikian. Kita merespon apa yang menjadi pemberian firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan kita mengambil waktu untuk kita menaikkan baik-baik doa kita melalui kidung pujian yang bersama akan kita lakukan di kidung Jemaat nomor 454. Kidung Jemaat nomor 454. Indahnya saat yang kedua. Kita pujikan debat yang pertama dan yang kedua. Yang menunjukkan landasan mengapa kita berdoa dan mengapa kita menaikkan doa kita bersama-sama rekan kita, bersama dengan komunitas doa kita, bersama dengan kelompok kita. Jemaat nomor 454 kita pujikan debat yang pertama dan yang kedua, indahnya saat Yeah.
gambaran dinamika kita dalam doa pagi kita selama 5 hari ini. Ketika kita mencari Allah, kita tidak sedang mencari Allah seorang diri. Ketika kita bergumul, kita tidak sedang bergumul seorang diri. Kita memiliki rekan, kita memiliki orang-orang di sekitar kita untuk juga bersama mencari wajah Sang Kristus, wajah Sang Penerus. Karena dengan itu kita menanamkan saat-saat doa kita, baik saat-saat doa pribadi kita maupun juga saat-saat doa bersama di komunitas Kristus. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak secara pribadi. Kemudian seperti hari-hari sebelumnya, kita akan kembali masuk dalam kelompok-kelompok doa. Kita akan bersama berdoa bersama-sama dengan komunitas kita, bersama-sama dengan kelompok kita. Mari kita menghayati dinamika kehidupan iman kita. Bersama orang kudus, kita mencari wajah Sang Kristus. Yang sedang belajar untuk hidup dalam kesetiaan berdoa. Kami belajar juga untuk bersama dengan rekan-rekan kami berbagi hati, berbagi waktu, berbagi pikiran kami tentang apa yang menjadi pergumulan bukan hanya bagi diri kami, tapi apa yang juga sedang terjadi dan dialami serta harus dilalui oleh orang-orang di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi pendoa-pendoa yang senantiasa memiliki keterlekatan dalam Yesus, sehingga kami juga belajar untuk senantiasa menjumpai Allah, bukan hanya dalam momen-momen yang menyulitkan, momen-momen yang menyesakkan, tetapi pada setiap saat kehidupan kami, sehingga kami bukan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadikan Engkau sebatas emergency exit door bagi setiap kami, menjadi pintu keluar ketika kami memerlukan sesuatu, tetapi kami tetap tinggal dalam naungan kasih Tuhan, dalam kesetiaan, dalam ketekunan, mencari Allah dalam setiap kehidupan kami. Baik ketika kami sedang mengalami hal-hal yang menyesakkan, pun juga saat kami sedang bersukacita. Terima kasih Bapak, layaknya kami sebagai pribadi maupun sebagai komunitas untuk senantiasa menaikkan doa-doa kami. Amin. Ya Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali masuk dalam kelompok-kelompok yang telah dimiliki. Barangkali apabila ada kata-kata itu yang baru pertama kali hadir dan mengikuti, bisa ikut dan masuk dalam kelompok-kelompok. Kembali bisa menghadapi kalau dalam perjalanan ini kita tidak sedang berjalan sama diri, tapi ada rekan kita yang bisa menjadi penopang dalam melakukan doa-doa ataupun pergumulan bersama dengan kelompok nanti, membuat kita bisa menceritakan atau membagikan bersama-sama dengan kelompok. Kira-kira bagaimana selama hari ini dinamika berdoa bersama? Apakah kemudian ini merupakan suka-suka kita ataupun ada kendala tertentu? Dan mungkin nanti juga ketika memiliki waktu kita bisa berdoa di kelompok apa yang menjadi pokok doa yang tertulis di kertas yang ada. Mari kita masuk ke kelompok-kelompok menceritakan
dinamika kita selama 5 hari ini, bagaimana kehidupan dengan komunitas kita selama ini, apa yang akan dilakukan dalam dinamika berdoa selama 5 hari ini. Belum po. Yang menjalankan komunitas, tempat kita berbagi, tempat kita juga bersama-sama menemukan wajah Allah dalam kehidupan kita. Dan selama 5 hari kita sudah berdinamika bersama-sama. Kelompok-kelompok yang mungkin sama, mungkin berbeda. Dalam kita ada dari Bapak Ibu penjelasan yang mungkin bisa membagikan kira-kira apa yang panjenengan temukan selama 5 hari ini ketika berdinamika melakukan apa yang kira-kira berkesan, apa yang kira-kira menarik ketika kita mengikuti doa pagi kita, baik itu secara pribadi terus secara komunitas kita saling menguatkan. Apakah ada dari panjenengan yang mungkin mau membagikan apa yang panjenengan rasakan selama berdinamika di 5 hari ini bersama rekan-rekan? Mau mendoakan orang lain ketika panjenengan menerima mendapatkan fase, mungkin kita bisa membagikan. Silakan ya, barangkali ada. Ya.
Beda, beda sekali. Saya dapat informasi. Tidak ada susah apapun, tidak ada kegilaan. Itu yang menambah. Ternyata selama ini di balik bulan dikati anak-anak sedang mencari sekolah, mencari pekerjaan, hanya seperti itu. Ternyata ada prestasi atau mereka dalam kesulitan berkomunikasi dengan orang tua. Saya melakukan doa itu tidak ada, tapi sebenarnya sudah gimana akan tapi aku salah, tapi ternyata aku nggak bisa mengatakan Pak keras ternyata nggak seperti itu dan mungkin masih banyak lagi dan kita nggak tahu karena bulan ini kelompok doa ini saya sangat bersyukur kalau itu terdiri dari beberapa keluarga mungkin karena kepedulian kita dan semoga ini menjadi hal kita selanjutnya untuk saling doa. Terima kasih Bu Eti untuk sharingnya berbagi bahwa ya ternyata barangkali perkumpulan-perkumpulan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ternyata dirasakan oleh rekan-rekan kita. Mungkin juga barangkali kita melihat orang-orang di sekitar kita baik-baik saja. Dari yang kita ada perkumpulan di balik. Itu ada satu kebanggaan yang membuat pada akhirnya rasa syukur itu sebetulnya ingin dibangun. Tapi tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Dan kita sebagai rekan inilah kita hadir untuk menemani bukan hanya ketika dalam keadaan sukacita, tetapi juga dalam keadaan yang hidup. Terima kasih untuk sharingnya Bu Eti. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ingin membagikan selama 5 hari ini bagaimana apa yang Ranjang temukan, apakah sukacita? Ya bersukacita karena kita merasakan bahwa kita ada itu memang bukan yang menghindari, kita ada untuk menikmati apa yang diberikan Tuhan dan Tuhan senantiasa menuntun. Yang kedua, karena Tuhan kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam persekutuan doa ini kita tidak boleh tinggal diam, namun kita harus berjalan dan melakukan apa yang harus kita lakukan karena perintah Tuhan. Mungkin itu, jadi kita tidak harus diam, tapi kita harus berjalan mendukung doa-doa saudara kami yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Eti. Barangkali kita bertanya-tanya apa ya yang bisa saya lakukan untuk saya? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah saya bayangkan sebelumnya? Ternyata ada yang bisa kita lakukan. Dan saat-saat kita percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu. Doa punya kuasa yang luar biasa. Bahkan ketika Yesus akan berjumpa kepada kematian, yang dia lakukan adalah berdoa. Yang ada bahwa kita meletakkan doa sebagai porsi yang sangat besar yang melandasi apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari apa yang kita lakukan. Berdoa bukan hal yang sepele. Betul, terima kasih. Berdoa itu bukan hal yang sepele. Sama refleksikan apa yang menjadi pemaparan dari syukur. Doa bukan hal yang sepele. Doa memiliki kuasa yang luar
yang sudah terjadi di antara kami, yang membuka hati kami, yang membuka pikiran kami, bahwa Tuhan juga hadir dalam diri saudara kami. Tuhan hadir dalam komunitas kami. Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga lain dan juga sedang mencari wajah Yesus dalam kehidupan. Kami akan pulang, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami memberikan segala puji, hormat dan syukur kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Demikianlah doa kita pada hari ini. Kiranya kita berlepas dari hari ini di waktu-waktu selanjutnya, dan kita juga bisa memiliki saat-saat ini, waktu-waktu yang harmonis bersama dengan Allah. Dan mari kita mengingat bahwa kita tidak menjumpai Allah, kita tidak hanya akan bertemu mencari Allah ketika dalam kesesakan saja, tapi masih dalam setiap proses kehidupan kita, kebanggaan, keberhasilan, kesukaan, kesukacitaan, dan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat yang memberkati kita sepanjang hari ini. Bagi kalian yang masih memegang pokok doa yang bisa kembali seperti hari sebelumnya, dimasukkan kembali ke kotak awan Nabi dan baru bisa kembali pulang bersama aktivitas kita di sini hari. Terima kasih dan memberkati dan berkasih semua. Ibu.